menjelaskan mengenai bagian-bagian pada kepala tetap, baik di bagian penampal maupun pada kontrol transmisinya, sehingga kalian bisa melihat secara langsung bagaimana bagian dalam dari kepala tetap itu sendiri. Pada bagian ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh salah satu kakak kelas kalian yang nanti akan membantu kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baik anakku, langsung saja pada materi utama hari ini. Nanti secara teknis akan saya tunjukkan, kemudian mungkin Mas Bima nanti akan memperagakan. Baik anakku, di belakang kita ya, atau di depan kalian ini sudah ada satu unit perangkat mesin buku konvensional. Sesuai materi kemarin, kita akan mereview ulang ya, bagian-bagian yang terdapat pada kepala tetap mesin buku. Di bagian kepala tetap ini dapat kita lihat bersama ya, bahwasanya terdapat bermacam-macam handle. Tapi secara prinsip handle-handle ini dipergunakan untuk mengatur kecepatan putar spindle utama yang terhubung pada cekak. Ya. Kita awali pembahasan hari ini pada handle yang atas. Di sini ada dua handle utama besar, di mana terhubung pada satu handle rotari yang ada di bawah. Jadi tiga handle ini itu merupakan pengatur putaran spindle utama dengan pembacaan pada tabel yang saya tunjukkan ini. Ini sekarang kebetulan ada di posisi huruf B, kemudian angka 2, dan di sini pada Romawi 2. Sehingga kalau kita membaca pada tabel putaran spindle utama ini, dia ada di angka 2, kemudian B, nah di angka 330 RPM. Apa itu anakku RPM? RPM itu adalah radian per menit. Jadi banyaknya putaran spindle ini dalam 1 menitnya. Sehingga kalau di sini tertera 330, maka dalam 1 menitnya spindle utama ini atau cekam ini berputar sebanyak 330 kali putaran. Bisa dicoba Mas Bima? Bisa kita lihat putarannya cukup tinggi. Sekarang kita akan peragakan bagaimana kalau kita merubah putaran ini menjadi putaran yang lebih rendah. Di sini ada angka 65. 65 kalau kita tarik ke atas, dia pada angka 1. Kemudian kalau kita tarik ke kiri, dia ada pada kode B. Nah, coba Mas Bima dijalankan. Nah, dapat kita lihat putaran spindle menjadi lebih lambat, 65 RPM. Perhatikan Mas Bima. Baik. Jadi 3 handle ini adalah untuk mengatur putaran spindle utama. Sekarang kita bergeser ke bagian bawah. Di sini ada tombol emergency. Ya. Emergency ini kita pakai untuk memutus arus apabila seorang operator mengalami kesalahan selama proses pemesinan buku. Kita coba. Mas Bima dihidupkan. Kita tombol.
arus mati, ya, tidak tersambung sehingga putaran spindle pun berhenti. Lantas bagaimana Pak mengembalikannya? Kita putar supaya tombolnya keluar sehingga arus bisa masuk kembali, ya. Oke. Kemudian di samping kirinya ini ada tombol atau handle untuk pendinginan atau coolant, ya. Jadi ini terhubung pada selang pendingin, ya. Di bagian bawah sana ada pompa air, di mana nanti apabila selama proses pemesinan, ya, membutuhkan pendinginan, maka ini bisa dihidupkan sehingga air mengalir membasahi bagian yang disayat. Kemudian di samping kirinya lagi ini ada tombol untuk mencoba putaran spindle, hanya pada prinsip mencoba, bukan sebagai tombol utama untuk menjalankan putaran spindle, ya, hanya untuk mencoba saja. Kemudian di samping kirinya ini ada lampu LED, ya. Jadi kalau misalkan lampu ini menyala, maka arus utama dari listrik bolak-balik AC itu sudah mengalir pada sistem unit kontrol pada mesin bubut ini sendiri. Kemudian di bagian bawah ada 3 handle rotari, ya, di mana ini dipergunakan untuk mengatur putaran atau pergerakan eretan secara otomatis. Biasanya dipakai pada penyayatan rata, memanjang, melintang maupun untuk ulir, ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada tabel pitch, ya. Metrik berarti ulirnya nanti berbentuk metrik. Kemudian pitchnya itu adalah jarak antar punggung, ya, jarak antar rongga pada ulir. Di sini ada handle untuk mengatur ulir kanan, ulir kirinya, ya. Jadi ini saling berhubungan untuk pembubutan ulir otomatis rata maupun melintang. Baik. Kemudian di bagian atas ini ada DRO, ya. DRO ini adalah alat digital, ya, yang mempermudahkan kita untuk mengidentifikasi sejauh mana langkah penyayatan baik melintang maupun memanjang. Nah, kita coba, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita setel expo-nya supaya 0, ya, Y-nya supaya 0. Artinya apa? Jika X0 Y0, maka diartikan pisau saat ini itu ada pada titik 00, 0 poinnya. Sekarang kita coba Mas Bima, ya, memperagakan, menggerakkan eretan memanjangnya mendekati cekak. Silakan Mas Bima. Nah, bisa kita lihat, ya, dia bergerak, stop. Kemudian eretan crossnya nanti melintangnya, ya, sudah stop. Jadi bisa kita lihat sumbu X dan Y bergerak. Artinya apa? Jadi untuk mengidentifikasi panjang penyayatan baik pada posisi melintang maupun penyayatan memanjang, ya, kita nolkan kembali. Oke. Kemudian di bagian cekam, ya, bagian cekam ini ada kap. Kap ini sebenarnya secara prinsip untuk melindungi operator dari percikan kapal, ya, jadi alat safety sebenarnya. Tapi kebetulan pada mesin kita, ya, kap ini terhubung pada saklar utama, sehingga apa? Pada waktu kita buka kap ini, ya, arus listrik tidak bisa masuk pada sistem. Secara otomatis dia akan mati. Coba Mas Bunda dihidupkan, ya. Jadi tidak bisa berputar cekam ini, spindle-nya mati. Tapi kalau sudah kita tutup kembali, nah, monggo Mas Bunda. Nah, jadi ini adalah
adalah alat safety. Perhatikan dulu. Oke, kemudian di bagian dalam ada cekam ya, atau biasa kita sebut dengan cak. Ya. Fungsinya untuk apa Pak? Cak itu untuk mengikat benda kerja, di mana yang saat ini terpasang adalah cak tahap 3. Bagaimana mengidentifikasinya Pak? Cak tahap 3 kita bisa lihat di sini ada 3 rahang, di mana dia memiliki karakteristik apabila kunci pengikat rahang ini digerakkan searah jarum jam, maka ketiga rahang yang ada di sini bergerak maju bersamaan. Sebaliknya, apabila kunci cak ini kita putar berlawanan jarum jam, maka ketiga cak ini akhirnya bergerak mundur juga secara bersamaan. Ya. Oke. Bagian penampang mungkin cukup sampai di sini. Habis ini kita lanjutkan di bagian dalam unit transmisi penggerak dari poros spindle utamanya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau langsung saya lanjutkan. Baik anak-anakku, sekarang saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian bagian dalam dari kepala tetap yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Di dalam ini adalah seperangkat unit transmisi penggerak utama untuk putaran spindle. Ya. Monggo Mas Bima ditunjukkan, dibuka. Buka. Lihat bersama ya. Ini adalah seperangkat unit transmisi termasuk yang ada di bagian dalam ya. Bagian dalam ini adalah roda gigi yang saling terhubung dengan yang lain, satu dengan yang lain. Kita coba sampaikan satu persatu ya. Di sini ada motor listrik ya, di mana di sini arusnya adalah arus bolak-balik dengan ketentuan 3 fase ya. Jadi bisa putar kiri, putar kanan seperti tadi dicekam, bisa berputar searah jarum jam, kemudian bisa berbalik berputar berlawanan jarum jam. Ya. Fungsi dari motor listrik ini sendiri ya, kita ketahui bersama motor listrik ini adalah sumber tenaganya ya, di mana dia merubah arus listrik menjadi gerakan berputar pada spindle utama ya. Jadi di bagian ujung terhubung pada pule ya, pule. Kemudian dia terhubung pada perangkat bel ya, sabuk. Di sini ada pule yang besar, di mana ini berfungsi untuk memindah daya. Jadi daya awalnya yang ada pada motor ya, kemudian dihubungkan dengan bel sehingga puli yang besar ini bisa berputar menggerakkan bagian roda gigi yang ada di dalam kepala tetap ini. Lantas ini apa Pak? Ini kita bisa lihat di sini ada roda gigi ya. Di sini terpasang ada roda gigi yang sedang, kemudian roda gigi yang besar dan kecil ya. Di mana ini dipergunakan untuk proses pembubutan secara otomatis. Nantinya seperti yang tadi diulas di depan, ada gambar di mana kita harus menentukan putaran spindle ya, mengenai bagaimana kita men-setting pergerakan pada proses pembubutan ulir. Biasanya kita menyesuaikan dengan roda gigi yang terpasang ya. Kemudian di bagian tengah ini ya, inilah yang dinamakan poros utama spindle, di mana inilah nanti yang akan digerakkan melalui seperangkat unit
transmisi ini. Poros inilah yang terhubung pada cekam yang ada di depan tadi. Kemudian pada mesin kalian ini dilengkapi juga pengaman, ya, di mana di sini ada tombol saklar. Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya. Jadi apabila kap ini kita lepas, maka saklar ini akan terbuka sehingga arus tidak bisa masuk pada sistem unit kontrolnya. Jadi pada waktu dibuka ini, posisi mesin ini tidak bisa dihidupkan. Nah, ini dipergunakan juga sebagai pengaman, di mana pada waktu seorang operator mau melaksanakan proses pembubutan, itu tidak membahayakan bagi individu yang ada di sekitarnya, karena posisi ini, transmisi ini pada waktu mesin dijalankan ini akan berputar dengan putaran yang cukup tinggi, sehingga diartikan apabila kap ini dibuka, maka akan membahayakan orang yang ada di sekitar mesin. Sehingga nanti pada waktu kita mau mengoperasikan mesin bubut, kap ini harus ditutup sesuai dengan ketentuan pada SOP pengerjaan mesin bubut. Ya. Kemudian di bagian ini, ya, ini ada box control, di mana ini adalah seperangkat unit PLC, ya, yang nanti untuk mengatur sistem operasional pada pengerjaan secara otomatis mesin. Baik, ditutup lagi, Mas Bima. Baik anak-anakku, tadi sudah kita ulas secara panjang lebar mengenai bagian pada kepala tetap, baik di bagian penampang maupun di bagian dalam. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang pertama adalah pada bagian penampang tadi, kita mendengar istilah RPM. Pertanyaannya, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan RPM. Yang kedua, di bagian penampang depan, ya, juga ada bagian tombol emergency. Ya. Tolong jelaskan apa fungsi dari tombol emergency tersebut. Yang ketiga, di bagian dalam unit transmisi tadi bisa kita lihat ada bagian yang dinamakan pulley dan belt. Tolong jelaskan apa fungsi dari pulley dan belt tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, di bagian dalam ini tadi juga ada bagian motor listrik, ya, motor arus listrik bolak-balik. Tolong jelaskan fungsi motor listrik itu pada unit mesin bubut ini. Jadi ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan semua materi yang saya berikan tadi bisa kalian ikuti dengan baik, sehingga kalian bisa mengerjakan soal yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin pertemuan pagi hari ini cukup sekian. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, perhatikan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa beserta dengan kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.